Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mams Dilan. Akhirnya teman-teman, seperti biasa saya nggak pernah lupa menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga pagi ini, hari ini kita diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan kita hari ini ya teman-teman. Amin. Nah ini pagi banget ya teman-teman, saya sudah bangun. Dan gak pernah bosan juga ya teman-teman, saya mengingatkan semoga teman-teman itu tidak pernah bosan dengan konten-konten keseharian saya, dengan kegiatan-kegiatan saya yang selalu di rumah dan di rumah ya teman-teman. Karena hanya itu yang bisa saya videoin, hanya itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, karena memang saya itu ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah bosan ya, dan jangan pernah bosan juga untuk memberikan saya support ya teman-teman, seperti memberi subscribe, mengklik tanda loncengnya, dan mengkomen di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya itu semakin bersemangat, semakin giat membagikan keseharian saya dan membagikan apa yang saya lakukan setiap hari, dan semoga ada inspirasi dari konten-konten saya dan dari video-video saya. Kalau ada kegiatan yang positif atau perilaku yang positif, boleh teman-teman tiru ya. Tapi kalau di video saya ada kegiatan yang negatif atau yang tidak pantas ditiru, jangan ditiru ya teman-teman, sebaiknya dibuang jauh-jauh aja. Seperti biasa ya teman-teman, di pagi hari beginilah aktivitas ibu rumah tangga ya. Kayak rasanya nikmat kali jadi ibu rumah tangga, nikmat kali jadi seorang perempuan sudah punya anak, seorang perempuan yang sudah punya suami ya teman-teman. Aktivitasnya ya gini lagi dan gini lagi ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kita syukurin aja ya teman-teman, selagi masih kita sanggup kita lakukan. Nah di sini tuh saya udah bangun dari tadi pagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu dari awal video saya tadi, saya udah bangun dari mulai jam 5 subuh sampai ini nanti terang, kerjaan belum selesai teman-teman. Ya seperti yang saya bilang tadi, sangat nikmat ya menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah di sini tuh saya mau masak sayur gori ya teman-teman, sayur gori, gulai sayur gori. Nah adakah teman-teman yang tahu sayur gori itu apa? Boleh di kolom komentar ya teman-teman. Nah di sini tuh saya mau masak sayur gori sama sambal ikan aja deh kayaknya hari ini. Nah sambil menunggu sayurnya matang atau sambil menunggu masakannya selesai, saya sambil mengerjakan pekerjaan lain ya teman-teman. Namanya juga ibu rumah tangga yang super produktif banget deh membagi kerjaan. Jadi di sini saya sambil mencuci pakaian ya teman-teman, karena kebetulan nyucinya pakai mesin. Jadi saya sambil nyuci. Dan ini udah putaran yang kedua, terus saya ini udah mengeringkan tadi ya teman-teman, jadi tinggal menjemur aja nanti. Ya disyukurin aja dan alhamdulillah aja buat keseharian kita ya para ibu-ibu. Semoga kita itu nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh ya untuk memasakkan untuk suami dan anak kita. Nah di sini sayurnya udah matang teman-teman, jadi langsung saja saya taruh ke tempat ya teman-teman. Ini dia sayur gorinya. Dan tadi tuh saya udah masak ikan ya teman-teman, tapi nggak saya videoin karena kebetulan waktunya itu sangat mepet banget ya. Jadi saya ngerjakan ini, ngerjakan itu, jadi saya nggak sempat videoin semua. Nah ini dia teman-teman sayurnya dan ikannya teman-teman. Nah setelah ini saya langsung jemur pakaiannya teman-teman, karena udah selesai masak, jadi saya lanjut menjemurnya karena ini udah terang ya teman-teman. Padahal tadi itu masih gelap banget kan saya bangun, tapi ini udah terang aja lah, gitulah ya. Waktu itu nggak pernah terasa, kayaknya terasa cepat banget gitu. Ini saya menjemur ya teman-teman, jadi jangan salfok juga ya teman-teman sama jemuran saya, karena jemuran saya itu pendek ya, jadi saya bantu dengan hanger supaya dia nggak memakai banyak tempat. Jadi nanti pakaian besar-besarnya saya taruh di hanger, dan pakaian kecil-kecilnya nanti saya taruh di jemuran supaya muat ya teman-teman. Karena halaman belakang kami itu nggak luas amat, jadi jemurannya itu ya sepanjang halaman belakang itu aja. Jadi ibu rumah tangga itu harus produktif ya teman-teman, bisa membagi waktu dan juga bisa mengatur waktu supaya kita itu
bisa mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi kalau kita ingin pekerjaan kita cepat selesai, ya kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, karena kalau saya pagi itu masak cepat dan itu untuk bekal Pak suami dan sarapan. Jadi ini udah selesai masak cepat dan langsung saja saya mau siapkan bekal Pak suami untuk kerja ya teman-teman. Jadi Pak suami itu dan adik saya selalu bawa bekal ke kerjaan, nggak pernah beli lagi tuh ya teman-teman, karena kalau beli itu satu biaya lagi, kedua kita nggak tahu rasa ya. Dan seperti biasa saya bungkusnya sederhana aja ya teman-teman, pakai plastik dan pakai bontot aja untuk tempat bekalnya teman-teman. Mungkin sedikit agak bosan ya dengarnya, setiap pagi saya ngerjakannya ini lagi dan ini lagi, bontot Pak suami, kalau nggak bontot Pak suami ya kopi Pak suami. Tapi itulah namanya ibu rumah tangga ya, selain kita beres-beres siapa lagi yang kita layani kalau nggak suami. Ini tuh bontotnya saya masukkan ke plastik aso ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, saya menggunakan wadah yang sederhana aja. Selagi masih bisa dipakai, dipakailah. Selagi masih bisa dipala-palai dulu pakai plastik, nggak perlu harus yang mewah-mewah ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman dengan kegiatan ibu rumah tangga, mencuci piringnya. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ya teman-teman, jangan salfok sama kamar mandi saya yang sempit dan warnanya agak kuning ya, karena air kami itu di sini bekarat teman-teman, warnanya itu agak sedikit kuning. Jadi ke lantai itu kalau dia nggak langsung disikat dia agak kuning teman-teman, kalau dia ngendap sedikit aja dia langsung kuning. Jadi itu yang membuat kamar mandi saya itu kuning teman-teman. Dan kebetulan keramiknya itu putihnya, dibilang putih kali enggak, dan bahan keramiknya itu dibilang gimana ya, kasar. Jadi sehingga dia cara airnya itu nggak langsung mengalir teman-teman. Kadang-kadang sampah-sampah atau pasir-pasir itu kadang-kadang nyangkut di sela-sela keramiknya, karena dia nggak halus, nggak rata gitu, agak sedikit beluk-lekuk. Jadi kadang-kadang sampahnya itu nyangkut. Jadi kita harus rajin teman-teman, setiap pagi atau setiap kita melakukan aktivitas kamar mandi harus kita berus, kalau enggak dia bakalan lengket. Seperti biasa ya teman-teman, kita para emak-emak setelah selesai masak kita harus ngelap meja kompor ya teman-teman. Ya mungkin aktivitas saya ini aja ya teman-teman. Saya lap pakai air, saya lap pakai kain kering supaya dia itu minyaknya nggak lengket ya, karena meja kompor ini sensitif ya kalau dibilangnya. Jangankan minyak, air aja kalau kita nggak langsung lap dia bakalan lengket dan menyisakan sedikit noda ya, apalagi kalau nggak kita lap bekas minyaknya. Dan nggak pernah lupa juga untuk ngepel lantainya ya teman-teman, karena kita kalau masak itu pastikan berserakan, pasti kena ciprat gini, kena ciprat itu, jadi membuat lantainya juga lengket ya. Jadi jangan pernah lupa selalu membersihkan lantainya juga ya, walaupun nampak sepele tapi itu paling penting ya teman-teman. Itu paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat kita nyaman di rumah kita sendiri, membuat kita nyaman di dapur kita. Karena kalau dapur kita aja berserak, gimana kita mau masak ya. Jadi males deh kalau dapurnya itu berserak. Karena saya sendiri pun teman-teman sudah mengalami ya, namanya rumah berserak itu membuat mood kita makin males, membuat badan kita makin males. Jadi usahakan kalau rumah kita itu tetap rapi ya, walaupun nggak rapi-rapi banget ya, setidaknya nggak berserak juga lah ya. Nah seperti biasa ya teman-teman, kita seorang ibu-ibu udah biasa lah dengan hal mainan anak-anak, karena hampir tiap jam itu saya membereskan mainan anak saya ya teman-teman. Satu hari itu mau sampai 5 kali memberesi, karena udah saya beresi dibongkar lagi, terus saya beresi lagi bongkar lagi, seperti itulah teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, kalau nggak ada anak-anak mungkin saya sunyilah di rumah ya teman-teman.
Karena di sini Pak suami belum berangkat kerja, jadi keretanya masih di dalam ya. Jadi jangan salfok kenapa keretanya di dalam. Karena Pak suami itu belum berangkat, jadi keretanya di dalam. Kalau saya ngeluarin ya saya nggak sanggup teman-teman, karena keretanya itu sangat besar. Dan gak pernah lupa ya saya mengasih makanan ikan ini, karena selain anak saya, ikan ini yang selalu saya pandangi. Tapi jangan salvo sama akuariumnya ya teman-teman, agak kuning. Itu bukan karena airnya, tapi itu karena stiker belakangnya teman-teman. Stikernya itu dipakai warna kuning oleh Pak suami, jadi airnya itu seakan-akan kuning deh. Nah, jadi jangan berpikir airnya itu kuning ya, bukan, itu karena stikernya teman-teman. Lanjut lagi dengan kegiatan saya ya. Dan nggak pernah lupa anak saya yang selalu mengikuti saya kemana-mana ya teman-teman. Ya mungkin hal biasa seperti ibu-ibu di rumah juga lah ya. Nah, karena Pak suami udah bangun, jadi dia mau minta buatkan yang teh. Hari ini dia minum teh, jadi sekalian aja lah untuk saya dan anak saya. Jadi hari ini kita buat teh 1 cangkir besar aja, biar nanti bisa dibagi-bagi, bisa kongsi-kongsi. Karena saya juga udah lelah, dari tadi tuh saya udah menahan lapar teman-teman, jadi saatnya saya mau makan sama anak saya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini juga video saya. Terima kasih yang sudah menemani saya, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir, dan jangan lupa berikan saya support teman-teman dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa selalu tersenyum. Sampai jumpa kembali teman-teman di video saya selanjutnya.